Halo, kembali lagi di TP TV. Waktu dan TP dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Talita Novalia Rizky Ramandita. Aku dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2024. Dan kali ini aku bakal jadi host di episode Surat Kecil untuk Maba. Teman-teman TPTV pernah nggak sih kayak selama kalian di perkuliahan ini, apalagi untuk kalian yang mahasiswa baru nih, pasti punyalah kayak setting goals ataupun kayak milestone apa sih yang pengen kalian capai selama perkuliahan ini. Pastinya adalah kepikiran planning-planning apa nih ketika semester 1, semester 2, semester 3 mau apa yang dicapai ataupun apa sih kegiatan-kegiatan yang pengen kalian lakuin. Nah, kali ini kita bakal bahas beberapa hal yang perlu dipersiapkan nih dari narasumber kita yang pastinya udah berpengalaman banget di dunia perkuliahan dan juga tentunya di lingkup TP ini. Nah, mari kita panggilkan Kak Ines. Yeay. Halo Kak Halo Ines. Talita. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, Oke. luar biasa. Nah, untuk kesibukannya nih Kak Ines lagi sibuk apa sih? Oke. Mungkin sebelumnya aku ngenalin diri dulu Oh aja iya, ya kali ya. perkenalkan diri dulu. Oke, siapa aku dan aku sedang sibuk ngapain gitu. Semuanya perkenalkan teman-teman semuanya yang akan menonton TPTV ini gitu. Perkenalkan aku Silma atau Ines, bisa panggil aja Ines sih gitu. Aku merupakan mahasiswa akhir angkatan 2021. Sekarang selayaknya kesibukan mahasiswa akhir pada umumnya, aku lagi sibuk skripsi sama magang. Kebetulan aku nggak hanya fokus di skripsi, tapi aku juga ngambil intern juga. So, ada dua kesibukan itu sih so far yang utama ya. Gitu. Oke, berarti lagi sibuk magang nih sama persiapan skripsi. Betul, udah gak persiapan lagi sih Talita, kayaknya udah jalan tuh Oh, skripsinya. udah berjalan. Oke, semoga skripsinya lancar ya. Amin. Oke. Nah, kali ini sesuai judul podcast kita, Surat Kecil untuk Maba, pastinya kita akan bahas apa aja nih seputar perkuliahan, apalagi di perkuliahan untuk mahasiswa baru. Nah, mungkin untuk perawalan dulu nih Kak Ines. Kita bakal bahas secara singkat perjalanan ataupun kayak kisah secara singkat aja nih Kak Ines dari semester 1, semester 2 sampai sekarang, Ya. kayak Kak Ines tuh ngapain aja, terus ikut kegiatan apa aja gitu. Silahkan Oke. Kak Ines. Oke, sebenarnya kalau misalkan harus didetailin, enggak, kalau harus diceritain secara singkat, perjalanan kuliah aku semester 1 sampai saat ini selayaknya mahasiswa pada umumnya sih. Kebetulan karena kemarin waktu semester 1 sama 2 tuh aku kan COVID ya, jadi online gitu, jadi nggak banyak hal yang bisa diceritain, dan ya paling cuma kelas aja gitu. Terus kalau misalkan selanjutnya pasti paling semester 3 semester 4 sampai mungkin semester 6 itu ya semester 6 tuh aku kebetulan juga aktif sebagai pengurus hima gitu. Jadi paling selain kuliah aku juga aktif organisasi gitu. Kebetulan kemarin juga waktu semester awal aku sempat ikut UKM juga. And then mulai dari start semester 7 sampai 8 sampai sekarang aku udah mulai explore keluar lingkup kuliah sih. Aku akhirnya ambil intern dan mulai coba tahu cara kerja praktiknya aja gitu gimana gitu. Oke, wah keren banget ya perjalanannya. Walaupun di zaman-zaman COVID tapi tetap produktif, ikut hima, Alhamdulillah. ikut kegiatan Alhamdulillah. lainnya. Betul. Oke nih Kak. Nah, mungkin buat mahasiswa baru nih kan banyak ada istilah-istilah di kampus yang mungkin baru kita kenal ketika masuk kampus dan juga mungkin ada beberapa istilah yang beda nih dari UNY sama kampus-kampus lainnya. Nah, di sini aku mau nanya nih, apa aja sih hal yang perlu diperhatikan di awal semester, misalnya kayak DPA. DPA itu siapa dan juga bertanggung jawabnya itu sebagai apa. Terus juga mungkin bisa kenalin sedikit nih tentang KRS maupun SKS dan gimana sih cara Wow. kita, kan kalau di KRS sama SKS itu apa ya, di semester 3 ke atas itu kan Hah, udah hah? mulai kita sendiri yang nentuin kan. Kalau Iya, iya, semester iya, satu iya, 2 iya. itu masih dipaket. Nah, Iya, itu iya. gimana sih caranya Hmm. memanajemen itu dengan baik Oke, gitu. good to know. Thank you for the question anyway. Sebenarnya kalau misalkan perihal KRS
sendiri kalau di TP setauku sampai sekarang pun harusnya masih dipaketin nggak sih? Ya sih, supposed to be ya, setauku ya. Maksudnya pun kalau misalkan harus memilih mata kuliah penjurusan itu ya itu nanti kita akan bicarakan nanti ya. Tapi kalau misalkan di TP sendiri kayak KRS kita nggak yang war anak jurusan lain gitu ya. Jadi so far masih terpantau aman gitu kalau perihal KRS gitu. Kalau untuk DPA sendiri sebenarnya eh, kebetulan DPA aku tuh dari semester 1 sampai sekarang agak berganti ya, berganti dosen gitu. Kalau misalkan untuk DPA sebenarnya akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman maba tuh bisa memulai pendekatan dengan DPA ya gitu karena tidak dipungkiri DPA pun juga mengambil peranan yang penting gitu di perkuliahan gitu. So kalian harus bisa cari cari apa ya? Cari topik sama mereka gitu, lebih mulai pendekatan dan juga kalau misalkan perihal konsul-konsul bagian akademik itu sangat ya memang perannya DPA di sana gitu. So jangan dianggurin dan jangan dianggap sebatas nama aja gitu. Kalau misalkan KRS tuh sebenarnya ini perihal aku mentionnya lebih ke SKS-nya aja kali Iya. ya gitu. Karena kalau misalkan di TP kan emang kita ada SKS maksimum gitu yang harus ditempuh gitu. Sorry, minimum. SKS minimum yang harus ditempuh gitu. Jadi mungkin menurut aku di semester awal-awal tuh pintar-pintar untuk ngebagi SKS-nya sih gitu kayak kalian jangan ngepolin sampai 24 gitu tapi kalian sendiri nggak apa ya nggak kuat gitu untuk menjalani 24 SKS itu gitu so be smart aja sih kalau be smart mah webnya UNY gitu. Ya intinya tahu batasan diri aja sih tahu limit diri gitu gitu kita nggak perlu terlalu terburu-buru lah gitu enjoy the moment aja gitu selagi kalian masih punya dapat kesempatan buat kelas buat masuk kelas buat kuliah itu enjoy the moment aja gitu tetap tetap apa ya tetap tetap pelajarin materinya sesuai dengan apa yang udah ditentukan aja sih nggak usah yang terlalu terburu-buru kayak soalnya aku lihat akhir-akhir ini kan trennya agak berubah ya. Iya. Trennya agak berubah kayak apa aja gitu. Maksudnya kita kan maba-maba tuh udah mulai fokus kayak oke, aku nanti akan intern di mana. Tapi kalian tuh melupakan bahwa fundamental kuliah tuh kalian harus masuk kelas juga gitu. Kalian juga harus nguatin pondasi kalian, pondasi knowledge kalian sebelum ke praktiknya nanti gitu. So, I think itu ya sih yang tetap harus diperhatikan gitu. Bukan berarti kalian masih stay di kelas tapi bukan berarti kalian stay di kelas tuh merupakan suatu hal yang buruk gitu tapi itu juga masih baik aja kok gitu jadi pasti nanti akan ada timelinenya juga gitu untuk nanti kalian kerja praktik itu sih menurut aku Oke, berarti kalau buat KRS, SKS itu kita sesuaiin lagi sama kemampuan kita ya. betul Oke. jangan dipaksa Iya, bener banget jangan dipaksa. Dan jangan FOMO buat kayak kan kalau misalnya aku kan ada kesempatan buat ngambil semester atas itu oke juga sih kayak kita oh sesuaiin lagi ke diri betul kita gimana betul kita manajemen waktunya dan juga kegiatan-kegiatan kita tuh bisa nggak sih diimbangi sama perkuliahan correct gitu. sepakat Nah lanjut nih kak, nah menurut kakak nih hmm, di hmm. awal semester apalagi di bangku perkuliahan ini kegiatan apa sih yang sebaiknya dicoba? Apakah organisasi ataupun kegiatan-kegiatan eksternal apa sih yang menurut kakak nih berdampak banget sampai kakak di semester ini gitu? Sebenarnya semua kegiatan selagi positif itu patut dicoba ya, karena nggak ada salahnya gitu untuk mencoba segala hal gitu. Karena malah selagi kalian mempunyai status mahasiswa itu adalah ruang eksplorasi kalian gitu. So kalau dari aku sendiri kan kebetulan aku dulu tuh mulai dari semester 1 sampai 4 mungkin aku revisi lagi ya semester 1 sampai 4 tuh aku aktif sedikit aktif UKM sama organisasi ya, which is itu hima gitu. Mungkin itu bisa dicoba gitu. Selagi kalian masih masuk kelas, itu kalian bisa mulai itu aktif organisasi baik eksternal maupun internal gitu. Internal kampus maksudnya ya. Tapi kalau misalkan kalian, aku kan dulu nggak kesalahan ini bukan menurutku bukan kesalahan sih, tapi mungkin aku kurang 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 apa ya kurang kurang informasi aja gitu tapi kalau kalian punya kesempatan untuk nyoba organisasi luar kampus itu
jauh lebih baik juga gitu, karena kalian nanti pasti akan nambah networking lagi, nambah skill juga gitu. So I think kalau misalkan punya kesempatan untuk nyoba organisasi di luar kampus itu boleh banget gitu, kayak volunteering volunteering gitu juga boleh aja dicoba gitu. Terus uh, tadi poin pertanyaannya apa ya, Talita, maaf. Ya, kegiatan positif apa sih yang Oh kayak iya benar. berdampak sampai semester ini Sampai nih? semester awal ya, ya itu Hmm. perihal organisasi ya, perihal Hmm. organisasi gitu. Terus mungkin kalau misalkan uh, once ketika kita udah pernah ikut organisasi ya, terlebih yang emang melibatkan banyak orang, skill teamwork kita tuh nanti kan akan terupdate, bukan terupdate sih, maksudnya terasa, betul, correct, thank you, akan terasa gitu. Jadi itu juga teamwork tuh merupakan kunci utama ketika nanti kita akan keluar dari dunia kampus gitu ya, karena mau gimana pun kita kan nanti akan berkolaborasi dengan banyak orang gitu. So Hmm. kalau misalkan kita udah terbiasa di dalam kerja tim, itu akan memudahkan kita gitu menurutku. Selain public speaking, selain bagian uh, bersosialisasi gitu, tapi teamwork, cara kita kerja dengan tim itu juga penting sih. Hmm, Dan oke. organisasi membantu, jadi organisasi tetap penting ya teman-teman. Oke, berarti masih diimbangi di semester-semester awal itu ikut organisasi biar Betul. melatih soft skill, hard skill itu dari awal. Betul, sepakat. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, aku punya pertanyaan lagi nih. Mhm. Menurut Kak Ines nih, kan kita sebagai mahasiswa nih dengan title mahasiswa itu pasti banyak nih privilege yang bakal kita dapetin. Mhm. Nah, apa sih mungkin Kak Ines bisa sebutin 1 sampai 2 privilege yang pernah Kakak Ines dapetin pas jadi title mahasiswa itu. Mungkin kayak Hmm. Kak Ines bisa ulik sedikit tentang MSIB Oh. ataupun magang gitu. Oke, good to sebenarnya kalau perihal perihal ini ya, perihal title mahasiswa tuh banyak banget privilege-nya. Aku Hmm. kayaknya kalau misalkan harus disebutin satu-satu tuh nanti kayaknya habis subuh kita baru selesai gitu ya. Tapi intinya untuk mendapatkan title mahasiswa tuh kita masih punya change untuk salah gitu. Ya bukan berarti kalau misalkan kita udah gak mahasiswa kita nggak bisa, nggak boleh salah gitu. Tapi change untuk trial and error tuh masih masih bisa banget gitu kita dapetin kalau misalkan kita masih punya title mahasiswa gitu. Mungkin aku kasih contoh juga gitu, kalau Hmm. misalkan ketika dulu aku intern, kebetulan aku tuh beberapa kali intern ya, tapi mungkin yang aku highlight di sini di kemarin MSIB. Kebetulan aku, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, MSIB megang studi independen yang merupakan kampus merdeka yang dulunya di kurikulum sebelumnya itu, uh, aku dulu sempat ikut itu gitu. Kebetulan aku diterima di ini sebut company nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebut company nggak apa-apa ya? Soalnya emang positif kok gitu. Di Garuda Food gitu. Kebetulan aku kemarin ikutnya yang batch 7 gitu. Di sini aku posisinya sebagai learning and development, which is itu memang align sama teknologi pendidikan gitu. Aku di sana benar-benar belajar banyak banget mengenai hal-hal yang di luar TP gitu. Soalnya selama ini kan ketika aku di kampus, aku tuh selalu mengira bahwa TP tuh ya udah kita nanti akan ke pendidikan formal, which is itu SD, SMP dan lain sebagainya gitu. Ternyata TP itu lebih dari itu loh gitu. TP itu uh, bisa juga mengarah ke manufaktur. Kebetulan aku kemarin tuh di bagian learning and development manufaktur gitu. Jadi aku benar-benar belajar tentang gimana sih flow pembuatan coklatos, kalau kalian tahu coklatos gitu. Flow, nah itu aku benar-benar belajar gitu, mulai dari flow pembuatannya gitu, mesin-mesinnya tuh nanti pakai apa aja sih gitu. Jadi aku, I can say aku belajar banyak juga gitu di dunia manufakturnya gitu. Selain manufaktur, aku juga belajar banyak di bagian bisnis secara keseluruhan ya. Kebetulan karena Garuda Food ini masuknya industri FMCG, fast moving consumer good. So, aku juga banyak belajar gitu. Kalau misalkan selama ini produk-produk yang kita beli itu ternyata perhitungannya seperti ini loh gitu. Jadi dan di sana tuh aku bisa bilang aku melakukan banyak kesalahan gitu, karena kan memang benar-benar baru awal kan di dunia manufaktur. Aku sebelumnya selalu kayak paling di sekolah gitu-gitu kan gitu, kalau misalkan di TP gitu ya gitu. Tapi baru pertama kali terjun ke manufaktur, aku benar-benar yang emang banyak salahnya gitu, terutama di bagian teknisi ininya,
bagian kayak harus mempelajari jenis-jenis mesin. Hmm. Itu tuh aku bener-bener yang nol banget, dan aku bener trial and error gitu. Itu sampai sempet juga kena tegur juga dari atasan gitu, dan itu nggak apa-apa guys, karena kita tuh intern gitu. Jadi it's okay to make a mistake gitu. I think it was a privilege to be mahasiswa ya gitu. Itu merupakan salah satu privilege juga sebagai mahasiswa gitu. Selain boleh salah, kita juga nanti akan mendapatkan feedback, dan nanti kita bisa memperbaiki di sana gitu. As long as kalian tidak melakukan kesalahan yang sama, is okay gitu. Oke, mungkin tadi kan Kak Ines sempat mention tentang MSIB nih. Iya. Nah, kalau sekarang tuh namanya magang berdampak Yes, kan. iya, magang berdampak. Nah, dari aku mau nanya nih, kalau misalnya kita nih dari TP untuk bisa apply MSIB tuh, menurut Kak Ines peluangnya tuh gimana? Kayak karena kan kalau misalnya TP kan kita membawa pendidikan ya, itu apakah kalau kita daftar di company yang kayak tadi Kak Ines itu, apakah itu tuh Jadi ada limit gitu ya? iya ada batasannya, Oke, misalnya oke. biasanya Oke. kan ada background Iya, pendidikannya iya. gitu. Oke, next question by the way. Karena selama ini kan, ya itu tadi yang aku sebut gitu, bahwa ketika kita nanti mendapatkan gelar pendidikan, kita akan ended up di sekolah kan. Itu kesalahan besar gitu. Tapi kalau misalkan kita mengarahnya ke kerja lapangan ya, menjadi seorang praktisi, TP itu lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalkan kita, mungkin nanti Talita mau nyoba magang berdampak gitu, scope apa aja sih yang kira posisi TP itu masih sejalan gitu di perusahaan itu. Paling tuh kebanyakan, kebetulan kalau misalkan perusahaan-perusahaan itu emang udah besar, itu tuh kita akan ditempatkan di bagian learning and development, yang aku tadi juga magang di sana gitu. Nah, learning and development nih sebenarnya ngapain sih? Kalau aku jelasin ini pasti sangat align dengan TP. Learning and development itu intinya kita nge-manage, nggak hanya nge-manage sih, tapi mulai dari training need analysis, terus bagian praktek trainingnya gitu, bagian evaluationnya. Nah itu tuh kita seputar itu gitu. Jadi learning and development tuh intinya mengatur segala pembelajaran yang ada di sebuah company itu gitu. Nah TP tuh akan bisa masuk ke sana gitu. Tapi selain learning and development apa aja sih? Apa ada lagi nggak sih Kak gitu? Kalau perihal media itu mungkin ada ya gitu, kayak misal UI UX, atau mungkin nanti bagian graphic design dan lain sebagainya gitu. Biasanya kalau misalkan media tuh lebih fleksibel jurusannya, karena mereka kayak nggak terpatok hanya untuk DKV gitu. Tapi ya itu minusnya, kalau bukan minus sih, tapi mungkin hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih bekerja atau magang di bidang media, itu kita nanti akan bersaing dengan anak-anak DKV, anak-anak Ilkom gitu. Kan maksudnya nggak hanya kita aja kan gitu saingannya, tapi ada anak-anak jurusan lain, which is itu yang mungkin secara ilmu mereka jauh lebih expert gitu. Itu sih gitu. Tapi kalau misalkan memang harus yang saklek, kalau TP nanti di company akan kerja apa sih? Ya learning and development. Oke, berarti termasuknya tuh TP tuh walaupun pendidikan tapi dia tuh bisa fleksibel masuk di mana aja. Iya, bisa. Oke. Nah, terus tadi Kak Ines sempat mention tentang magang nih. Nah, apakah magang yang Kak Ines lakuin sekarang tuh sama kayak yang di MSIB? Kalau dari yang sekarang ya, kebetulan yang sekarang aku magangnya di tempat belajar gitu. Aku di bagian product team gitu. Tempat belajar ini intinya company yang emang nyelenggarain online bootcamp gitu ya, teman-teman. Kalau sama sih nggak sama gitu. Malah aku bisa bilang jauh gitu, karena di produk ini aku lebih ke eksekusi aja, lebih ke eksekusi trainingnya, lebih ke eksekusi bootcampnya gitu. Jadi kalau misalkan di Garuda Food dulu kan aku mulai dari analisis, eksekusi, evaluasi, itu semua aku jabanin kan gitu. Tapi kalau yang di sini cuma sekedar eksekusi aja sih gitu. Jadi mungkin kalau secara workloadnya I can say mungkin jauh lebih ringan lah gitu dibanding yang kemarin gitu. Oke, berarti beda ya dari MSIB sebelumnya. Iya, beda gitu. Karena aku di sini internnya intern mandiri aja sih, nggak ada terikat kampus atau apa gitu. Oke. Nah, dari tadi nih kita udah bahas secara singkat dan juga lengkap nih tentang perjalanan Kak Ines dari semester 1, terus juga sampai saat ini, sampai ikut MSIB, ikut magang. Nah, itu kan
hal-hal positif yang bisa Kak Ines implementasikan nih dari kuliah, terus juga ke secara langsungnya itu ke praktik kerja. Nah itu kan kita udah bahas tuh sukanya apa. Nah sekarang kita bakal bahas dukanya. Pasti karena di perkuliahan itu ada suka dan duka. Nah karena karena kan di perkuliahan itu tidak seindah faktanya ya. Sepakat. Karena nggak yang kayak di TikTok ataupun di sosial media yang mana kita tuh Benar. berangkat kampus terus organisasi, terus juga pokoknya nggak seindah di sosial media, tapi realitanya itu pasti adalah duka-dukanya Iya, benar. gitu. Nah, pernah nggak sih kayak Kak Ines nih merasa kayak di TP ini ketika mungkin ketika keterima di TP ataupun ketika menjalani perkuliahan di TP ini kayak aduh aku ngerasa salah jurusan nih. Aduh aku tuh kayak kayaknya ini bukan passion aku deh di sini, kayak aku pengen pindah gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Jujur pernah sih, karena sebenarnya kalau misalkan harus menjawab dengan jujur, TP itu bukan pilihan pertama aku gitu. Aku sebenarnya dari awal dari SMA nggak kepikiran gitu kayak aku mau masuk TP gitu. But ya aku ended up in here gitu. Awalnya sih aku ngerasa kayak apa aku nyoba UTBK lagi aja ya gitu. Dulu kan namanya masih UTBK ya gitu. Tapi turn out ketika aku udah menjalani semester 1 sampai 3 ya, aku ngerasa kayak oh ternyata masih cocok-cocok aja kok gitu. Aku masih apa ya, masih bisa ngikutin gitu pelajarannya gitu. So pokok pelajarannya mata kuliahnya gitu. Jadi aku masih enjoy lah, masih enjoy untuk menjalaninya gitu. Tapi ya kalau misalkan harus di duka duka tuh sebenarnya nggak ada yang begitu gimana gimana gitu. Paling dukanya ya sama kayak teman-teman yang lain gitu. Mungkin kayak kalau misalkan kerja kelompok ada teman-teman kelompoknya yang ngilang gitu, itu menurut aku termasuk duka ya gitu, karena kayak itu sangat gitu. Itu sangat 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 mengganggu workflow-nya juga gitu. Benar. Terus kalau misalkan seputar kuliah sih paling tugas-tugasnya gitu, kayak bukan bukan tugas-tugasnya sih, tapi lebih ke gimana sih kita nge-manage dengan tugas sebanyak itu kita bisa menyelesaikan tanpa melebihi deadline. Itu tuh menurut aku challenge juga sih gitu. Apalagi kalau misalkan dibarengi dengan kegiatan lain kayak organisasi atau intern, wah itu shout out kepada orang-orang yang sangat bagus gitu manajemen waktunya gitu. Tapi ya itu paling dukanya seputar kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah di luar bangku kuliah gitu, misalkan udah mulai merambah ke praktisi, mulai merambah ke intern gitu-gitu, mungkin dukanya ya ini sih, kaget aja sih sama culture shock sih. Ternyata dulu tuh dosen kita tuh ternyata sebaik itu. Maksudnya dalam arti baik tuh karena kita pun untuk salah pun sangat tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan di perusahaan tuh kadang mungkin tegurannya jauh lebih ngena gitu, jauh lebih gitu, jauh lebih menyakitkan gitu ya gitu ternyata gitu. Jadi kayak harus berhati baja sih gitu. Selain mental baja tapi hatinya juga harus baja juga gitu untuk menanggapi semua omongan-omongan yang mungkin kita melakukan kesalahan itu gitu. Jadi mungkin duka-dukanya sih paling seputar itu aja sih, sama kadang sedih kalau misalkan emang ikut lomba terus kita gak menang gitu. Iya, Itu benar banget kalau itu. itu sedih sih gitu. Jadi Iya. tapi gak apa-apa sih, buat jadi pelajaran aja gitu, evaluasi. Oke, keren banget nih. Berarti kayak kalau kita misalnya ngerasa salah jurusan tuh jangan kita kayak pikirannya fix mindset gitu kan. Betul. Jangan ngerasa aduh salah terus kayak kita ya udahlah, kita nggak mau ekspor apa ataupun kita nggak mau ngelakuin apa. Betul. Nah, oke. Sepakat. Oke. Terus selanjutnya nih, kan kita masih bahas duka-dukanya nih. Mungkin dari selama menjalani perkuliahan, apa sih hal-hal yang kayak Kak Ines sesalin, kayak misalnya apa ya, penyesalan mungkin kenapa ya aku di awal perkuliahan aku nggak ngelakuin ini, terus kenapa aku nggak ikut ini ikut itu gitu. Kalau penyesalan jujur banyak banget sih. Apalagi waktu di awal-awal semester. Karena awal-awal semester dulu selain aku merasa bahwa aku salah jurusan, aku juga ngerasa kayak aku tidak mempersiapkan untuk karirku ke depannya gitu. Jadi mungkin ini untuk
maba-maba juga ya, pesan untuk maba-maba gitu, mahasiswa baru gitu. Kalian ketika sudah duduk di bangku kuliah, kalian juga harus tahu nih ke depannya 5 tahun ke depan kalian tuh bakal ngapain. Biasanya di PKKMB kan ditanyain ya gitu. Mungkin nanti bisa ditekuni juga gitu, bener gak hanya untuk mengumpulkan tugas PKKMB tapi benar-benar direnungi juga gitu pertanyaan itu gitu. Intinya ada satu pertanyaan yang menurutku penting banget gitu. Ketika kalian masih di bangku kuliah, coba kalian tanyain ke diri kalian gitu, kalian tuh mau menjadi praktisi atau akademisi? Karena itu merupakan dua hal yang berbeda, dan nanti ketika kalian udah tahu kalian mau menjadi apa, itu ketika kalian kuliah kalian enak gitu jalaninnya, kalian udah tahu gitu ke depannya mau apa gitu. Jadi ketika kalian udah menjadi udah tahu jawaban itu, nah itu enak tuh jalaninya kayak gimana gitu. Kayak misalkan aku kan menetapin diriku, aku mau jadi praktisi gitu ya. Oke, untuk menjadi praktisi apa sih yang harus kita lakukan gitu. Of course ikut lomba-lomba itu sangat penting ya untuk menambah portofolio kita gitu. Selain lomba, project-project kuliah itu harus kalian tekuni dengan benar, kalian kerjain maksimal, karena itu juga menjadi portofolio kalian. Jadi kalian ketika belum punya pengalaman magang, portofolio kalian tuh kalian masukinnya ya proyek-proyek kuliah kalian gitu, karena itu kan memang scoop kalian gitu kan. Ya itu ditekuni, jangan dikerjainnya sebatas ngumpulin aja. Itu salah satu penyesalanku juga, karena dulu beberapa project tuh kayak aku ngerjainnya kayak malas gitu, akhirnya aku ngerjainnya seadanya gitu. Nah itu jadi penyesalan aku gitu, karena ternyata project kuliah tuh sepenting itu loh untuk kita menabung untuk karya portofolio kita gitu. Terus mungkin ini sih ada salah satu lomba yang menurutku sangat ini ya, sangat sangat memberikan dampak signifikan gitu. Mungkin jenis lombanya tuh kayak business case competition gitu. Itu menurutku penting sih, karena selain melatih public speaking, itu juga melatih analisis kalian dalam solving the problem gitu. Nah itu tuh menurutku kalau di TP kayak kurang kurang dapat apa ya, kurang dapat perhatian gitu. Padahal kalau misalkan di jurusan lain itu tuh sangat sangat populer gitu lomba itu gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan punya kesempatan untuk ikut itu, ikut aja sih menurutku gitu. Sama mungkin ini sih bagian kalau penyesalanku, karena kan aku udah mahasiswa akhir ya, mungkin international exposure tuh sangat penting ya. Jadi kayak bukan sangat penting sih, ya itu penting sih gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, apalagi walaupun menjadi praktisi maupun akademisi, international exposure tuh juga sangat penting gitu. Karena nanti ketika memang kalian udah dapat international exposure, kalian kan juga untuk dapat beasiswa kan juga enak gitu. Pun begitu kalau misalkan nanti menjadi praktisi, daftar kerja gitu, kalau misalkan di multinational company, kalian pasti akan langsung jadi nilai plus gitu, karena kalau udah dapat international exposure. International exposure tuh kayak gimana aja sih kak gitu, mungkin lebih ke kayak kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut lomba secara internasional gitu ya, itu ikutin aja gitu. Atau enggak kalau misalkan emang punya change untuk exchange keluar, itu ikutin aja gitu, karena itu merupakan nilai plus gitu. Itu sih beberapa penyesalanku yang kayaknya banyak banget ya penyesalannya, maaf ya teman-teman. Oke. Berarti penyesalannya tadi tuh kayak awal-awal tuh kenapa sih nggak nge-planning dengan maksimal, terus kayak yang kedua tuh tadi kenapa nggak ikut lomba ataupun apa namanya tadi yang apa international exposure. Oke. Terus kalau dari Kak Ines sendiri gimana sih cara apa ya apa ya bahasanya kayak mengatasi terus juga Oh, mengatasi yang hal-hal yang Kak Ines sesali itu kayak gimana sih, kayak gimana sih caranya, karena kan pasti hal-hal yang kita sesalin itu pasti bakal bikin kita dimotivasi untuk kayak ngelakuin hal itu ke depan. untuk ngatasin mungkin lebih ke jangan terlalu pada penyesalan itu sih gitu. Menurutku kayak ya udah kalian nyesel gitu, tapi solvingnya apa gitu dari penyesalan kalian gitu. Kalau aku kemarin langsung kayak try to move on, dan oke, aku akan mencoba jalan yang lain gitu. Kalau misalkan emang aku nggak bisa di jalan yang ini gitu, akhirnya aku mencoba untuk nge-planning gitu, apa aja sih yang bisa aku lakukan di semesterku yang dulu tuh aku mulai nyesel kenapa nggak aku ngeplan dari awal tuh, kayaknya semester 6 deh kayaknya. Semester 6 tuh aku kayak nyesel gitu, kayak kenapa sih aku nggak apa ya, nggak ngeplanning dari awal gitu. Karena dulu kan
di semester 4 sama 5 tuh aku tuh masih aktif organisasi ya. Aku tuh masih fokus sama organisasi. Nah, di situ tuh kayak ada sedikit kayak penyesalan, nggak sedikit sih, cukup banyak penyesalan kayak kenapa aku nggak mencukupkan organisasi dan mencoba untuk cari pengalaman di luar kampus gitu. Itu sih. Jadi kayak oke, dengan aku yang semester 6 ini apa sih yang bisa aku lakukan gitu. Akhirnya aku mencoba alternatif untuk aku coba deh cari intern yang emang nerima nerima student dengan nol experience gitu. Jadi kayak aku benar-benar mencoba dari nol banget gitu untuk internnya gitu. Belum jadi aku first try itu tuh nggak langsung company yang gede, tapi ya udahlah yang kecil-kecil yang emang nerima nol experience itu dulu gitu sih. Oke. Berarti kalau misalnya hal-hal yang kita sesalin itu kita apa tadi? Intinya jangan Iya, jangan terlalu larut di penyesalan itu, tapi kalian tuh bisa cari alternatif lainnya. Nah, itu mungkin buat maba-maba nih kayak ngerasa mungkin nanti ketika kalian menjalani perkuliahan terus kayak eh, ada nih hal yang aku sesalin ketika menjalani perkuliahan itu. Nah, kalian mungkin bisa cari alternatif lain, kalian bisa lihat ataupun bisa belajar di luar lingkungan kampus. Aku boleh nambahin nggak? Oke, boleh. Ada satu hal yang mungkin biar kalian nggak terlalu nggak terlalu fokus pada penyelesaian kalian mulailah pendekatan dengan kakak tingkat. Itu menurutku works banget karena kalau misalkan ke DPA kan kayak kita agak sungkan gitu ya mungkin gitu karena kan dosen gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ke kakak tingkat kan mereka kan pernah mengalami tuh. Nah, kalian tanyain aja gitu, kalian sharing aja gitu kayak kak aku tuh lagi gini, lagi bingung gimana gitu. Nanti pasti sebagai kakak tingkat kalian pasti akan diarahkan untuk coba deh kamu nyoba alternatif B karena kemarin alternatif A aku nggak bisa gitu, aku gagal gitu, coba deh kamu coba yang di alternatif B. Jadi menurutku networking dengan kakak tingkat tuh sangat penting ya teman-teman gitu. So hopefully kalian punya ya at least satu lah gitu kakak tingkat yang kalian merasa nyaman dan dekat untuk sharing gitu perihal seputar kuliah kalian gitu sih. Oke, berarti tadi salah satu tipsnya nih kalau buat maba-maba, apalagi maba pas PKKMB itu kan pasti ada pemandu ataupun ada panitia PKKMB yang mana itu kating-kating kalian. Nah, di situ kalian mungkin bisa nih kayak kenalan ataupun deket dari situ. Nah, nanti sebenarnya deket sama cutting itu nggak ada salahnya, justru kalian tuh pasti bakal banyak dapat benefit. Kayak misalnya Sepakat. kalian tuh bisa kayak tanya-tanya misalnya di matkul ini dosennya gimana, terus matkul yang ini tuh projectnya ngapain aja, bikin apa aja, pasti cutting tuh pasti bakal selalu siap bantu kalian. Bener, sepakat. Menurutku ini sih kadang ada beberapa maba yang mungkin di awal tuh kayak salah kaprah, cutting tuh cuma mau deketin karena hal-hal yang romance gitu. Padahal sebenarnya menurutku cutting pun juga mendekati kalian biar ya sebatas networking juga gitu, sebatas kenalan juga gitu, sebatas untuk ya misalkan kalau misalkan ada project kalian juga bisa diajakin loh gitu. Jadi menurutku nggak terbuka aja sih, selagi kalian maba terbuka aja ke semua orang. Kalau misalkan selagi orangnya kelihatan bener aja, selagi orangnya kelihatan bener kalian terbuka aja gitu. Menurutku as long as kalian berprasangka baik kepada orang itu semuanya akan berjalan dengan baik kok gitu sih. Oke, benar banget. Nah, mungkin nih untuk menutup mengakhiri nih karena kita udah di penghujung podcast untuk episode kali ini, mungkin dari Kak Ines nih, mungkin ada nggak sih kayak pesan-pesan ataupun surat kecil untuk maba, mungkin Kak Ines mau ngasih saran ataupun ngasih tips and trick gimana sih caranya menjalani perkuliahan agar kayak nggak kuliah terus, ataupun maksudnya nggak kuliah tuh maksudnya kayak jangan kegiatannya kuliah terus tapi ada kegiatan yang diselingi gitu, mungkin bisa di sharing. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru baik angkatan 2025 ya yang nanti akan disambut gitu dan juga 2024 gitu, teman-teman semangat ya kuliahnya gitu di tengah ketidakstabilan negara kita gitu. Semoga teman-teman masih punya spirit untuk tetap belajar gitu. Bukan tips sih tapi lebih ke kalian
bisa nyiapin apa ya, karir kalian tuh lebih proper lagi gitu. Kalian tuh mau ngapain itu kalian harus tahu juga gitu. Tadi pertanyaanku yang menurutku pertanyaan yang penting, kalian mau jadi akademisi atau praktisi, itu benar-benar coba direnungkan kembali gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa ini TP tuh gak seru, TP tuh mungkin itu karena masih awal aja guys gitu, karena nanti di akhir-akhir tuh karena nanti selama kalian menjalani perkuliahan itu TP itu menurut aku seru banget gitu, apalagi bagian trainingnya ya, bagian improving performance-nya tuh menurutku seru banget gitu. So kalian semangat, tetap semangat gitu, sama mungkin tambahin kegiatan lain juga gitu, jangan hanya kuliah. Walaupun kuliah itu juga penting, tapi tambahin kegiatan lain, karena at the end of the day kalian kan akan terjun ke masyarakat gitu. So bener, ilmu yang kalian bawa di kuliah tuh penting gitu, tapi harus ada sampingan dengan ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman butuh bantuan selama kuliah, mungkin bisa reach out aku juga gitu, mungkin nanti bisa, ya bisa tanya ke siapa gitu, kontak atau apanya gitu, atau bisa reach out di LinkedIn juga gitu. Kalau misalkan ada hal yang bisa aku bantu, aku akan bantu juga gitu, karena pasti untuk apalagi yang teman-teman di luar Jogja ya gitu, yang emang mereka datang dari luar Jogja gitu, apalagi yang dari pulau, pasti mereka benar-benar sendirian gitu. So mungkin kalau misalkan teman-teman butuh seseorang atau teman, aku selagi aku bisa membantu, aku pasti akan membantu juga gitu. Berarti jangan malu-malu untuk bisa. Benar, jangan malu-malu untuk reach out ke orang lain. Benar banget. Gini tuh sih. Oke. Sendiri dari tadi ceritanya Kak Ines nih, aku kayak belajar banyak banget tentang di awal-awal kuliah kayak mungkin karena aku masih tergolong baru juga nih. Semester 3 ya kamu? Iya, semester 3. Mudah Jadi sekali. jadi aku juga belajar nih dari sekarang kayak gimana sih aku di TP ini aku nanti mau jadi praktisi ataupun mau jadi apa, itu harus ya akademisi. Aku tuh harus nge-planning lagi nih, terus juga mungkin dari kegiatan-kegiatan aku kalau bisa tuh lebih dikerucutkan ataupun lebih difokuskan dengan apa yang ingin aku lakukan ke depannya. Betul. Jadi aku hari ini belajar banyak banget dari Kak Ines. Good to know. Terima kasih. Aku belajar banyak banget, makasih Kak. Oke. Oke. Sukses juga untuk Talita. Sukses untuk maba yang nonton ini. Iya, dan juga untuk maba yang nonton ini. Semoga kalian kaya. Oke. Karena kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kak Ines tentang fase-fase di perkuliahan Kak Ines dari semester 1, semester 2, semester 3, terus juga sampai saat ini. Terus apa sih realita-realita yang dihadapi oleh Kak Ines selama menjalani perkuliahan itu, terus juga suka dukanya tadi, sukanya apa, sukanya bisa join organisasi, bisa mengimplementasikan skill-skill yang dapat di organisasi itu ke dalam lingkup kerja yang nyata. Terus kalau buat dukanya tadi, mungkin Kak Ines ngerasa kayak ada salah jurusan, terus kayak ada beberapa penyesalan, kenapa sih nggak nyoba ini. Tapi yang kayak tadi udah Kak Ines sampaikan, kalau misalnya kita tuh nggak boleh berlarut-larut dalam penyesalan yang lama gitu. Karena kalau misalnya berlarut-larut di penyesalan itu, pasti kita bakal kelewatan berbagai kesempatan yang sebenarnya tuh jadi peluang kita juga kan. Betul. Oke. Semangat. Nah, mungkin dari cerita Kak Ines tadi nih, buat maba-maba ataupun yang mahasiswa semester awal ataupun yang lagi menjalani perkuliahan ini, bisa banget nih nanti ceritanya Kak Ines jadi pelajaran ataupun jadi Oke, jadi tua banget. enggak tapi Iya, kayak bercanda. semacam jadi refleksi di semester ini nanti aku bakal gimana gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama ya guys. Oke, gitu aja sih dari aku dan juga Kak Ines. Oke, mungkin sekian untuk podcast hari ini, surat kecil untuk maba. See you on TP TV episode berikutnya. Dadah. Bye teman-teman semuanya. Yeay.